Polisi menangkap terduga pelaku penipuan ratusan mahasiswa IPB terkait kasus investasi siluman. Lalu bagaimana langkah pihak universitas mendampingi para mahasiswa yang menjadi korban? Mengapa investasi fiktif ini masih menjerat begitu banyak korban, bahkan mereka yang berasal dari kalangan terpelajar sekalipun? Bergabung bersama kami malam hari ini Drajat Martianto, Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB. Selamat malam Pak Drajat. Selamat malam Mbak Tiffany. Dan bergabung juga Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L. Tobing. Selamat malam, Pak Tongam. Selamat malam, Bu. Baik, saya akan ke Prof. Drajat terlebih dahulu. Prof, terduga pelaku berjenis kelamin perempuan berinisial SAN sudah berhasil ditangkap oleh polisi. Dari yang didapatkan oleh pihak kampus atau pihak universitas dan juga sudah dikomunikasikan kepada para mahasiswa yang menjadi korban, artinya betul orang ini yang menjadi pelaku utama, terduga pelaku utama yang mengiming-imingi investasi fiktif ini. Ya betul, dari komunikasi kami dengan mahasiswa memang orang itu ya. Jadi satu-satunya orang itu yang ditemui oleh mahasiswa adalah yang bersangkutan SAN. Tapi soal data tadi Mbak Tiffany ya, saya boleh koreksi sedikit ya. Boleh, silakan Prof. Kalau per hari ini kan 333 orang, tadinya yang melapor ke polisi 300. Nah, kami sudah melakukan penelusuran sama mahasiswa IPB adalah 116 orang. Jadi sebagian besar memang bukan mahasiswa IPB, tapi mahasiswa IPB cukup banyak, itu tadi 116 orang. Oke. Jadi kita konfirmasi lagi, hanya ada satu orang, hanya ada satu terduga pelaku saja, yang inisialnya SAN berjenis kelamin perempuan ini. Betul. Dalam pertemuan mahasiswa dengan Pak Rek dan pimpinan IPB yang lainnya, semuanya menunjukkan satu orang itu. Oke, bagaimana kemudian awalnya satu terduga pelaku ini mengenal mahasiswa atau sebaliknya mahasiswa ini mengenal terduga pelaku? Kemudian proses pertemuannya, apa yang ditawarkan sehingga sebegitu banyak mahasiswa, kalau dari IPB 116 total kurang lebih 300, itu banyak sekali hanya dikerjakan oleh satu terduga pelaku. Ya, jadi gini Mbak, ini mahasiswa yang dalam tanda kutip terjerat itu ya di IPB adalah mahasiswa-mahasiswa yang sebetulnya tergabung dalam beberapa kegiatan yang mereka lakukan, seperti ada macam-macam kegiatan mahasiswa. Biasalah mahasiswa punya aktivitas-aktivitas. Nah di situ kan mereka punya biasanya seksi dana ya untuk mencari danus ataupun mencari sponsor. Nah kebetulan beberapa mahasiswa ini mendengar dari kakak kelasnya. Tadi kan kalau dari sumber yang tadi ada di situ, saudara Abnel tadi, bukan mahasiswa IPB, menyampaikan bahwa ya sudah cukup lama sebetulnya mengenal yang bersangkutan, dikenalkan dengan yang bersangkutan. Kami mendengar bahwa ini sebetulnya sudah mulai sejak Oktober tahun lalu. Nah ada mahasiswa IPB yang waktu itu berhubungan dengan yang bersangkutan nampaknya tidak ada masalah atau belum ada masalah. Nah kemudian ini menyebar sebagai salah satu sumber informasi bahwa kita bekerja sama dengan yang bersangkutan dalam konteks sponsorship untuk mendapatkan reward yang 10% atau cashback yang 10% itu tadi. Oke. Kurang lebih sudah setahun sebenarnya, artinya satu terduga pelaku ini menjalankan aksinya, tapi tidak melihat ada masalah, artinya pernah ada mahasiswa yang merasa mendapatkan keuntungan 10% itu? Ya, meskipun setelah kami dalami lagi ternyata tidak pernah utuh 10%-nya. Mahasiswa-mahasiswa yang sekarang terjebak ini pun sebagian juga ada yang mendapatkan pembagian investasi tapi jauh dari 10% yang dijanjikan. Tapi justru persoalannya kan malah yang bersangkutan menjadi tagihan dari platform penyedia pinjaman online ini kan justru langsung dinarikan kepada mahasiswa yang bersangkutan. Padahal asal kerjasamanya kan ini menjadi tanggungan dari STAN ini. Oke. Saya ke Pak Tongam. Pak Tongam, terkait apa yang terjadi di ratusan mahasiswa ini, kurang lebih 300 ini modus baru penipuan yang memanfaatkan pinjol atau pinjaman online. Atau Anda pernah mendengar modus-modus serupa? Ya, kejadian yang saat ini kita lagi lihat di Bogor ini adalah
merupakan penipuan berkedok toko online. Jadi pada dasarnya pelaku ini mengiming-imingi apabila transaksi dilakukan di toko online yang milik pelaku ini, para masyarakat akan mendapatkan komisi 10% dari setiap transaksi. Di samping itu juga pelaku ini meminta mahasiswa untuk meminjam, atau mahasiswa atau masyarakat ya, untuk meminjam di perusahaan pembiayaan atau pinjaman online untuk membeli barang yang diperjualbelikan di toko online dari pelaku ini dengan janji bahwa pelaku akan mencicil hutang para masyarakat dan mahasiswa ini. Jadi kenapa masyarakat tergiur? Yang pertama adalah karena mereka secara langsung dapat komisi 10%. Yang kedua, walaupun mereka meminjam dari perusahaan pembiayaan atau pinjaman online, mereka tidak berkewajiban untuk menyicil pinjaman itu. Itu yang menjebak mereka sebenarnya. Jadi dengan sangat mudah mereka mendapat komisi dan juga tidak wajib membayar. Nah, ada dua modus yang digunakan oleh pelaku ini. Yang pertama, pembelian barang itu dengan pinjaman yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan atau pinjaman online, di mana barang itu tidak diserahkan kepada pembeli, kepada masyarakat, tetapi masyarakat diminta untuk memberikan informasi bahwa barang sudah diterima. Jadi ada penyerahan fiktif di situ sebenarnya, yang seharusnya memang harus disadari bahwa itu adalah kegiatan-kegiatan penipuan. Jadi masyarakat yang membeli barang di toko online, meminjam dari pinjaman online atau perusahaan pembiayaan, tapi barang tidak diserahkan, hanya saja mereka atas permintaan pelaku mengatakan barang diterima. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga beberapa mahasiswa atau masyarakat ini melakukan pinjaman untuk pembelian barang dari perusahaan pembiayaan atau pinjaman online. Setelah uang ditransfer ke masyarakat, kemudian ditransfer kembali kepada pelaku ini untuk mendapatkan komisi 10% dan untuk mendapatkan janji pembayaran cicilan-cicilan itu. Nah, pada kenyataannya memang ini terlihat seperti money game juga ya, di mana selama ini, mulai akhir tahun lalu sampai hari ini, pelaku ini masih bisa mencicil cicilan itu karena masih banyak orang yang bertransaksi dia. Dan pada saat tidak lagi bertransaksi dia akan kesulitan untuk melakukan pinjaman itu. Jadi ini juga menjadi modus baru ya. Modus barunya bukan penipuannya, tapi modus baru ada persetujuan atau kesepakatan dari para masyarakat ini bahwa barang diterima walaupun tidak diterima. Ini menjadi hal yang sangat kita sayangkan tentunya. Jadi harusnya penyerahan barang itu ada, baru dikatakan informasi barang diterima. Ini tidak ada barang yang diterima. Tapi masyarakat mengatakan menerima barang itu. Artinya skema iming-iming, keuntungan dan lain sebagainya sama sekali tidak make sense menurut Anda ya, Pak Tongam ya? Iya, tidak make sense. Dan ini juga perlu kita sampaikan bahwa ini bukan penipuan pinjaman online atau pinjol. Ini adalah toko online penipuan. Jadi tidak ada kaitannya dengan pinjaman online atau perusahaan pembiayaan. Tidak ada kaitannya. Betul, karena pinjol yang digunakan adalah pinjol legal ya, bukan pinjol ilegal ya? Iya, di samping yang legal, tentu pencairan pinjaman itu berdasarkan kriteria atau syarat yang sudah dipenuhi oleh peminjam. Jadi tidak ada kaitan dengan pinjol atau perusahaan pembiayaan. Sama seperti contohnya, masyarakat yang ingin pinjam KPR di bank, kemudian developer mendapatkan uangnya, tapi developer tidak menyerahkan rumah. Bank mendagih pada konsumen. Itu tentu bukan masalah perbankan, tapi masalah developer. Ini juga seperti itu. Jadi kita harusnya ya membawa masalah ini menjadi penipuan toko online. Baik. Saya akan kembali ke Prof. Derajat. Prof. Derajat, kalau Pak Tonggang sampaikan skema, mekanisme, iming-iming keuntungan itu semua tidak make sense gitu. Artinya memang modus-modus penipuan seperti ini tidak melihat siapa, karena kita mungkin berpikir orang-orang dari kalangan terpelajar yang well educated gitu akan lebih bisa mencerna apakah ini make sense atau tidak ya. Tapi apa yang kita lihat di kalangan mahasiswa ini tidak. Apa yang mahasiswa ini tujuan untuk berinvestasi sebenarnya? Ya, tadi kan skemanya ada dua ya, yang ditawarkan oleh toko online ini, Sodarisan itu. Satu adalah investasi, dia menawarkan investasi. Yang kedua adalah tawaran kerjasama untuk menaikkan rating, traffic perdagangan di toko online-nya. Dengan iming-iming dua-duanya sama itu 10%. Nah, mahasiswa sebetulnya sebagian juga sudah ada kecurigaan, tetapi karena mereka punya hitam di atas putih ini dengan Sodarisan, Saudari SAN ini, sehingga mahasiswa itu merasa ini aman begitu ya.
Padahal menurut saya ya seperti yang tadi disampaikan Pak Tongam itu sangat tidak masuk akal sebetulnya. Karena kan begini, tujuan Saudara San ini kan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya melalui pinjaman online dengan meminjam tangan mahasiswa. Maka dalam prosesnya Saudara San ini kan membantu mahasiswa untuk mengisi aplikasi pinjaman itu, termasuk juga ya dalam investigasi kami tadi juga diskusi kami dengan OJK, Saudara San itu memasukkan identitas mahasiswa dalam artian pekerjaan dan sebagainya dengan cara mengisikan sendiri meminjam phone atau HP dari mahasiswa. Nah, jadi mahasiswa rupanya ini kan mirip skema Ponzi ya yang tadi disampaikan oleh Pak Tongam ya. Jadi pas awal-awal kan semuanya lancar. Nah kemudian ada testimoni lancar, mahasiswa yang atau masyarakat yang berikutnya tergiur oleh cerita yang sebelumnya kan begitu ya Mbak Tiffany ya. Betul betul. Ada cerita-cerita dari senior atau orang-orang yang merasa pernah mendapat keuntungan walaupun tadi Pak Derajat menyampaikan keuntungannya ada tapi tidak 10%, tidak sespekta apa yang dijanjikan begitu kan kurang lebih. Oke, sekarang apa yang dilakukan pendampingan oleh pihak kampus? Artinya kalau kita lihat dari ratusan mahasiswa ini yang dari IPB 116 hutangnya membengkak ya kan diteror untuk membayar hutang dari pinjol atau pinjaman online-nya ini. Apakah sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak untuk mencari solusi? Tentu. Kami tidak akan lepas tangan dalam artian membiarkan anak-anak didik kami berjalan sendiri ya. Tentu banyak hal yang kami lakukan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendeknya kan kami berupaya membantu mahasiswa menyelesaikan kasus ini melalui mediasi-mediasi. Oleh karena itu langkah-langkah pertama yang kami lakukan, kami berkoordinasi dengan Pak Tongam juga, dan terima kasih nih Pak Tongam sudah mengirimkan tim tadi yang ke IPB untuk kita lakukan investigasi yang mendalam. Kami sudah berkonsultasi dengan OJK dan langkah-langkah apa yang akan kita lakukan sudah kita bicarakan tadi. Yang kedua tentu kita juga akan membantu mediasi dengan platform ya penyedia pinjaman. Apakah nanti bentuknya tergantung dari diskusi nanti ya, apakah bisa restrukturisasi, penghapusan bunganya misalnya atau pemberian waktu yang lebih lama dan sebagainya. Ini nanti tentu menjadi bagian dari diskusi kami dan tentu bantuan hukum ya. Kami tidak ingin selama ini sejauh ini sebetulnya bahwa mahasiswa ditagih-tagih itu ya, tapi sampai intimidasi kami belum pernah mendengar ada yang sampai segitu. Dan yang terakhir tentu kita langkah jangka panjang jauh lebih penting. Kami ingin ini adalah kejadian yang pertama dan terakhir hingga pendidikan literasi dan literasi keuangan menjadi sangat penting ini untuk siapapun, bukan hanya mahasiswa tapi seluruh aktivitas. Dan mungkin juga bukan hanya untuk IPB karena kami tahu bahwa mahasiswa yang terkena ini bukan hanya mahasiswa IPB tapi juga masyarakat, mahasiswa lain. Saya kira di setiap perguruan tinggi literasi keuangan ini sangat penting diberikan pada setiap mahasiswa. Oke, baik. Pak Tongam, dari pihak universitas atau kampus sekarang juga tengah melakukan sejumlah upaya, salah satunya menggandeng SWI OJK untuk mencari jalan tengah ya untuk para mahasiswa ini. Tapi kita kembali lagi, literasi keuangan, fintech itu sangat perlu karena jelas kita lihat artinya korban-korban yang sekarang mereka yang sangat melek teknologi, sangat melek digital ya kan, perubahan, perkembangan, tapi artinya mereka toh akhirnya tetap menjadi korban. Ini sangat penting Pak Tongam. Halo? Iya Pak Tongam. Iya Bu. Jadi benar tadi dikatakan Pak Derajat bahwa memang yang terjadi saat ini adalah adanya iming-iming komisi 10% dan utang dibayar oleh pelaku ini yang pada ingatannya tidak terjadi. Iliterasi memang sangat-sangat penting bagi seluruh masyarakat, terutama masyarakat kita seperti yang di kampus-kampus kan butuh uang tadi untuk suatu kegiatan-kegiatan mahasiswa. Betul. Yang memang mendapat angin segar di mana tanpa kerja keras bisa dapat 10% dan walaupun meminjam bisa dicicil oleh pelaku. Yang tidak disadari oleh masyarakat kita bahwa perjanjian pinjaman itu ada antara masyarakat dengan
pemberi pinjaman, bukan dengan pelaku penipuan ini. Sehingga memang yang ditagih adalah mahasiswa atau masyarakat itu. Dan benar tadi Pak Derajat, kita tidak pernah ada mendengar ada teror intimidasi dari penagihan itu. Jadi mungkin kita bisa luruskan, yang tempat meminjam itu adalah kegiatan-kegiatan sektor jasa keuangan yang legal berizin. Sehingga tata cara penagihannya dilakukan dengan kode etik yang sudah disepakati bersama. Jadi tidak ada teror intimidasi. Penagihan itu wajar karena sudah jatuh tempo, jadi tidak ada teror intimidasi. Nah, yang perlu kita lakukan juga adalah bahwa mahasiswa dan masyarakat jangan tergiur dengan iming-iming tinggi. Dan ini kelihatannya memang ada kerjasama, walaupun proyek itu ada perjanjian ya. Perjanjian, kalau kami lihat perjanjiannya itu sangat sumir sekali ya. Suatu proyek yang dibiayai, tapi kelihatannya tidak memenuhi syarat sebagai perjanjian. Jadi saat ini memang banyak yang melihat dengan adanya tanda tangan pelaku, tanda tangan masyarakat, itu seakan-akan sudah ada jaminan keamanan, padahal tidak juga. Nah, ini yang perlu kita pelajari sebenarnya. Oke, baik. Ini juga sekaligus mungkin pemirsa yang menonton, Pak Tongam dan juga Prof. Derajat, artinya karena ini berkaitan peminjamannya dengan platform yang memang ada di bawah OJK, mengantongi izin dari OJK dan legal, tidak ada upaya intimidasi. Sehingga kalaupun memang nantinya ada penagihan yang sifatnya intimidatif gitu ya, akan ada asistensi ya dari SWI ya, Pak Tongam ya? Ya, kami jamin tidak ada intimidasi. Tidak ada intimidasi. Baik, saya akan terakhir ke Prof. Derajat. Prof. Derajat, terkait dengan tujuan dari para mahasiswa ini kan salah satunya adalah mencari dana untuk membiayai kegiatan kampus. Betul ya? Bukan kegiatan kampus ya, tapi kegiatan mahasiswa. Di dalam kampus bisa di luar kampus. Oke, kegiatan mahasiswa di dalam, di luar kampus. Apakah memang tidak ada pendampingan dari pihak universitas, pihak kampus, agar semacam asistensi, mereka mencari sumber-sumber yang aman? Jadi begini, kampus sendiri tentu punya program kemahasiswaan. PB juga mengalokasikan anggaran yang cukup besar lah untuk kegiatan kemahasiswaan. Tetapi kan yang harus dibiayai sangat banyak, sehingga biasanya kita memberikannya dalam bentuk seed money ya, untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya kan prioritas utama. Nah, mahasiswa biasanya punya keinginan untuk melakukan kegiatan itu kan lebih besar lagi begitu, sehingga dia membuat anggaran yang biasanya lebih besar dari bantuan yang kita berikan. Nah, kami sendiri sebetulnya tidak masalah mahasiswa mencari dana tambahan, tapi tentu dengan cara-cara yang kreatif, legal. Justru kita ingin mendorong mereka untuk mengembangkan entrepreneurship mereka dengan kegiatan berjualan, dengan mengembangkan produk dan sebagainya untuk mencari dana. Tetapi mungkin karena ini ya seolah-olah yang tadi disampaikan oleh Pak Tongam ya, ini dengan leha-leha saja dapat 10%, akhirnya ada yang tergiur juga. Sebetulnya yang kami dorong itu adalah kegiatan-kegiatan yang produktif, Pak Tiffany. Karena kami memang ingin mendorong mahasiswa agar mengembangkan kegiatan itu dengan memanfaatkan kapasitas yang mereka miliki, entah melalui produk atau pengembangan jasa tertentu dan sebagainya, untuk dalam rangka mencari dana tambahan untuk kegiatannya. Oke, intinya jangan pernah tergiur dengan segala sesuatu yang instan ya, karena itu bisa berpotensi berisiko menimbulkan masalah. Dan ini menjadi catatan untuk kita juga, jangan sampai ke depannya ada kasus-kasus serupa, ini yang terakhir dan masyarakat harus tetap waspada, intinya seperti itu. Terima kasih Pak Derajat Martianto dan juga Pak Tongam L. Tobing sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Bu. Terima kasih Pak Tiffany. Terima kasih Pak Tongam. Terima kasih.